Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk bersyukur karena sudah begitu banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Banyak hal yang baik, banyak suka maupun duka yang sudah kita lalui. Tapi kita boleh melihat bahwa Tuhan selalu setia bersama dengan kita. Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Mari bersama kita katakan, banyak yang telah Kau lakukan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh rancangannya Tuhan indah bagi setiap kita. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Sungguh Dia Allah yang setia. Amin. Nyata dalam hidupku. Mari sama-sama kita bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Sungguh Tuhan, kami boleh menikmati setiap perbuatan tangan-Mu yang ajaib di hari-hari hidup kami. Kami boleh melihat Tuhan itu Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh berada di tempat ini, kami tahu semua hanya karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu, mari Tuhan, lebih lagi bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau naikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Bapa kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sungguh kita bersyukur ya, Allah kita itu begitu baik. Oleh sebab itu pagi ini mari kita lebih lagi, kita beri pujian, kita beri syukur kita bagi Tuhan kita. Mari bersama kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi dengan ucapan syukur lebih lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Sebab hanya Dia yang layak saudara. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita bersorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur Bagi siapa? hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari kita sama-sama sorakan haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Dengan tepuk tangan yang kencang kita katakan sorak haleluya. Haleluya, soraklah Lebih semangat lagi kita sorak haleluya. haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari dengan semangat lagi kita katakan sorak haleluya. Haleluya. Haleluya, Orang yang bersukacita, orang yang bersyukur, pasti di dalam hatinya akan senantiasa penuh dengan nyanyian baru. Amin. Dari mulut hanya keluar ucapan syukur, tidak ada sungut-sungut, karena dia tahu Tuhan kita itu Allah yang benar. Hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja
Yakin saudara anak raja? Yakin benar? Amin. Mari katakan saudara kanan kirinya, aku anak raja, engkau anak raja. Amin. Sungguh kita semua spesial, amin. Kita dipilih dari segala bangsa, dari segala suku untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita katakan kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih. Amin. Jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita terima kemuliaan. Dan hormat kami, terima serta kami, puja kami, terima kemuliaan. Dan hormat kami, terima serta puja kami. Kita dipilih, amin saudara. Saudara yakinkan dirimu bahwa saya dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Sungguh kita dipilih. Jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita bawa sembah pujian kita kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang layak untuk terima segala pujian. Puja kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah puja kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, puja kami, terima kemuliaan dan hormat kami. Sungguh terimalah Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur ya, kita spesial di matanya Tuhan, amin. Dari semula Dia sudah memilih kita dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih-Nya akan tetap sama buat setiap kita. Mari bersama kita katakan, kasih setiamu Tuhan yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, lebih dari apapun Tuhan. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan Ya Tuhan, terima kasih. lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan
Tuhan buat kita itu lebih dari apapun. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan Tuhan, Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Amin. Saudara, mari saya ajak kita semua pagi ini, sebelum lebih lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita renungkan bersama pujian ini. Siapakah aku Tuhan, sehingga boleh layak mendapatkan segala kebaikan dari Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Walaupun aku sudah begitu banyak berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap mau terhadap aku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan sehingga begitu berharga di mata-Mu? Mari bersama-sama kita renungkan betapa berharganya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan segala kebaikan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Mari bersama-sama dengan bangkit berdiri, dengan sungguh-sungguh. Siapakah aku Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, Terima kasih. jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Yesus, sungguh selain puji dan sembah Tuhan, tidak ada yang bisa kita berikan. Oleh sebab itu mari bersama pagi ini lebih lagi kita memuji, kita menyembah Tuhan kita. Terima kasih yang luar biasa. Sungguh ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya ya Bapa. Sungguh tiada yang dapat
tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Sungguh kasih-Mu mengalir bagi setiap kita. Mengalir memulihkan Butuhkan Engkau hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh Tuhan, hanya oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Sungguh kami merasakan kasih-Mu Tuhan, mengalir bagi setiap kami. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Sungguh kasih-Mu Tuhan, mengalir bagi setiap kami. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Terima kasih kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Ya, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Sungguh ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi katakan, aku menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, sehingga setiap kami boleh menjadi ciptaan yang baru di dalam Kau. Tuhan, kuduskan kami lebih lagi. Kami tahu kami berharga di mata-Mu. Oleh sebab itu tolong setiap kami ya Roh Kudus, agar kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tapi sungguh Tuhan, dari hari ke hari kami boleh selalu terus diperbarui oleh firman-Mu. Kami rindu Bapa, pagi hari ini mari Roh Kudus nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami melalui hamba-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, nyatakan apa yang salah. Kami mau memperbarui diri kami, pulihkan hidup kami Tuhan, agar kami hanya melakukan kebenaran saja di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap telinga yang mendengar, hati yang terbuka. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sedang bekerja dan melakukan sesuatu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sungguh kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita bisa datang lagi untuk beribadah. Dan saya mau kasih tahu kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan ya, ibadah itu penting. Kemarin saya berbicara di ibadah pemuda tentang ibadah.
Kenapa ibadah itu penting? Saudara, ibadah itu bukan buatan manusia. Tapi ibadah itu adalah inisiatif dari Tuhan, ya. Dan ibadah itu adalah undangan Allah bagi setiap umatnya untuk mendekat kepadanya. Saya ulangi, ibadah itu adalah undangan dari Tuhan Allah yang ditujukan kepada umatnya, supaya umatnya datang untuk mendekat kepadanya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab bagaimana perjalanan bangsa Israel. Kapan sih ibadah korporat itu dimulai? Ya, kenapa saya perlu bicara ini? Karena ada orang yang berkata ibadah itu kan bisa di mana-mana. Ibadah itu bisa dilakukan di rumah, dilakukan sendiri. Betul, itu tidak salah. Tapi Tuhan Allah mengajak umatnya untuk beribadah secara korporat. Hal itu terjadi pada saat bangsa Israel sudah berada di padang gurun. Dan Tuhan Allah memanggil Musa untuk naik ke atas gunung Sinai. Untuk dia boleh disuruh Tuhan untuk membangun sebuah kemah suci. Ya, kemah pertemuan. Kenapa dinamakan kemah pertemuan? Karena tempat itu akan dibuat sebagai tempat bertemunya Allah dengan umatnya secara langsung. Ya, secara langsung. Memang pada saat Tuhan Allah berada di dalam kemah pertemuan itu, dikatakan awan menutupi kemah pertemuan itu, lalu apa yang terjadi? Seluruh orang Israel mereka berkemah di sekeliling kemah suci itu. Dan pada saat mereka melihat awan itu turun, maka apa yang mereka lakukan? Mereka keluar dari rumah-rumah mereka atau dari kemah-kemah mereka, lalu mereka sujud menyembah. Mereka menghargai kehadiran Tuhan Allah. Mereka menghormati kehadiran Tuhan Allah. Dan untuk apa sih Tuhan Allah kok buat seperti itu? Karena dia ingin dekat dengan umatnya. Dia ingin memberkati umat-umatnya. Dia ingin memberikan pengarahan kepada umatnya tentang kehidupan yang mereka akan jalani. Saudara, ibadah itu penting. Hari ini sebetulnya saya tidak bicara tentang ini, saya akan bicara tentang lain. Yang saya akan bicarakan adalah tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Dan perlu kita tahu itu ya. Tetapi ini saya ambil sedikit sepenggalan tentang ibadah supaya kita paham. Jadi kalau kita datang ibadah itu jangan dipaksa-paksa ya. Tetapi ada kerelaan di dalam diri kita karena kita mau menghadiri undangan Allah buat kita secara pribadi. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi tahu ya sekarang ya, ibadah itu apa? Ibadah itu bukan buatan gereja, ibadah itu bukan buatan hamba-hamba Tuhan, tapi ibadah itu adalah buatan Allah. Undangan Allah untuk umatnya sehingga mereka boleh datang mendekat kepada Allah untuk diberkati dan menerima arahan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari Yohanes pasal 1 ayat 12. Tentang status kita ya. Status kita itu apa sih gitu ya. Kita baru saja merayakan Paskah dan kita harus ingat status kita. Yohanes 1 ayat 12. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi saya bacakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau boleh saya tanya, seberapa banyak di antara saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidupmu secara pribadi? Engkau akui? Engkau akui? Engkau adalah anak Allah. Engkau dan aku adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Dan siapa Allah kita? Tadi kita sudah nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Allah kita adalah raja di atas segala raja. Sehingga tidak salah kalau engkau berkata, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya, percaya dan menerima Yesus membuat status kita berubah. Status kita dari manusia berdosa, kita menjadi anak-anak Allah.
oleh penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagi setiap orang yang percaya dan menerima itu, maka dia diubahkan menjadi anak-anak Allah. Dan Alkitab berkata, Allah kita itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Anak-anak Allah menyembah Allah. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, di saat kita diberi kesempatan untuk menyembah, jangan sungkan-sungkan mengeluarkan suara. Sembah dia. Ya, dari hatimu yang tulus, dari hatimu yang terdalam. Ada orang yang berkata, aku nyembah dalam hati aja ya, soalnya suaraku elek. Bapak Ibu, yang menilai suaramu itu orang di sekitarmu, bukan Tuhan Allah. Allah hanya melihat engkau menyembah dia atau tidak. Ya, karena itu mari kita belajar untuk menyembah Tuhan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita memuji Tuhan, hati kita sungguh-sungguh penuh dengan pujian akan dia. Di saat kita ibadah, fokus kita itu adalah kepada pribadi Allah kita. Fokus kita adalah Allah. Karena dia memanggil kita untuk datang mendekat kepadanya. Sehingga fokus kita, yang kita sembah, yang kita puji, yang kita tinggikan adalah Allah. Ya, oleh karena itu jangan takut suara yang fales lah, suara yang gimana lah, enggak usah direken. Bene tonggomu sengilokno, tapi Tuhan Allah tidak ngilokno saudara. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Allah kita sungguh Allah yang tahu akan keadaan kita ya. Dia sangat peduli akan kita. Karena itu pagi ini sungguh-sungguh kita menyadari bahwa siapa diri kita. Diri kita adalah anak-anak Allah. Dan dikatakan oleh Paulus di dalam jemaat Korintus, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita baca ke sana. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya, kita baca lagi ya, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, pada saat engkau percaya kepada Tuhan Yesus, benar engkau diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan Alkitab berkata engkau menjadi ciptaan baru. Ya, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Memang hati kita diperbarui, roh kita diperbarui. Karena apa? Pada saat kita percaya Tuhan Yesus, maka roh kita yang tadinya tidak peduli terhadap Allah, dengan istilah lain roh yang mati itu dihidupkan, ya, dihidupkan. Lalu Roh Kudus tinggal di dalam roh kita. Karena itu kita percaya bahwa manusia kita ini terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh yang kelihatan, jiwa. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan, dan ada manusia yang inti sebetulnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus manusia batiniah. Nah ini ya, manusia batiniah, dengan kata lain manusia rohani, roh yang sudah dihidupkan, dia menjadi manusia rohani, menjadi ciptaan baru, dan manusia rohani ini harus ditumbuhkan. Ya, sama seperti ibu-ibu yang melahirkan, ya. Ketika saudara melahirkan bayimu yang masih kecil, apakah engkau berkata stop, tugasku sudah selesai, aku sudah mengandung anakku selama 9 bulan 10 hari, engkau sudah lahir, silakan uripu-ripu dewe. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Saudara sebagai orang tua, tentu saudara akan berusaha semaksimal mungkin untuk merawat supaya anak ini tumbuh dengan sehat. Betul atau tidak? Halo ibu-ibu, betul apa enggak nih? Ya, adakah seorang ibu di sini yang baru melahirkan lalu tinggal cul biarno anaknya? Enggak mungkin lah, ya, enggak mungkin. Anak itu pasti dirawat. Supaya apa? Tujuan saudara merawat anak ini apa? Supaya dia apa kira-kira? Halo? Supaya dia apa? Halo? Supaya sehat? Sehat saja cukup? Supaya dia tumbuh.
Adakah bayi yang dikasih susu tiap hari, yang dikasih makan tiap hari oleh ibunya, tetap dulunya terlahir 50 cm, tetap 50 cm. Sudah 1 tahun tetap 50 cm, 2 tahun tetap 50 cm. Kira-kira bagaimana saudara perasaanmu? Halo? Orang tua, kalau ada anak yang seperti itu apa perasaan saudara? Hah? Susah atau tambah senang? Oh puji Tuhan, anakku tetap kecil sehingga aku beli bajunya tetap kecil-kecil aja. Harga kain kan mahal. Gitu kah? Tidak. Saudara pasti akan sedih. Kenapa anakku ini? Ada apa dengan anakku ini? Anakku sakit ya. Saudara akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui kenapa anakku seperti ini. Kan seperti itu. Betul atau tidak? Betul. Saudara merindukan anak ini bertumbuh, bayi. Kemudian dia tumbuh menjadi balita. Kemudian dia bertumbuh menjadi kanak-kanak. Dia menjadi remaja, dia menjadi pemuda. Betul? Betul Bapak Ibu? Ya. Demikian pun dengan manusia rohani kita. Ya. Manusia rohani kita pun harus dibegitukan. Artinya ditumbuhkan supaya manusia rohani kita makin dewasa dan tujuan Tuhan itu tercapai di dalam diri kita. Kalau manusia roh kita tidak ditumbuhkan, tidak bertumbuh, maka engkau menjadi manusia roh yang kerdil dan engkau tidak bisa menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidupmu. Omong kosong. Orang tidak bertumbuh di dalam manusia rohaninya, lalu dia tahu kehendak Tuhan. Bagaimana mungkin? Apalagi agenda-agendanya Tuhan. Mana bisa dia lakukan? Ini loh Bapak Ibu. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa lama kita telah menerima korban penebusan Kristus di dalam hidup kita? Bagaimana keadaan manusia rohani kita? Apakah manusia rohani kita baik-baik saja? Apakah manusia rohani kita masih tumbuh dengan baik sampai saat ini? Ataukah apa indikatornya? Apa ukurannya bahwa manusia rohani saya bertumbuh? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu ada ukurannya. Kita melihat mulai dari pikiran kita. Pikiran saya bagaimana? Apakah pikiran saya sekarang sudah menuju kepada pikiran Kristus ataukah pikiran saya masih pikiran lama? Bagaimana dengan perasaan saya? Apakah makin hari perasaan saya makin berubah dari yang jelek, yang penuh dengan iri hati, yang penuh dengan hal-hal yang kotor dan najis itu sudah berubah apa enggak? Yang tahu adalah kita. Bagaimana dengan kemauan kita? Apakah kemauan saya terhadap Tuhan itu makin? Ataukah Allah biasa aja? Ada Tuhan, tidak ada Tuhan, biasa. Apakah seperti itu? Kalau pikiran, perasaan, dan kemauan kita masih seperti itu, berarti manusia rohani kita belum bertumbuh. Ya, walaupun engkau sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, ya, umur tidak berbanding lurus dengan usia kedewasaan rohani seseorang. Engkau boleh berusia 100 tahun. Tapi bagaimana dengan keadaan manusia rohanimu? Mungkin bisa jadi baru 1 tahun, 2 tahun. Enggak apa-apa. Tetapi ada sebuah usaha untuk bertumbuh. Haleluya. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Efesus pasal 4, ini tentang manusia baru. Kalau engkau dan aku sudah menjadi ciptaan yang baru, engkau menjadi manusia yang baru, maka engkau harus bertumbuh. Ya, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24, saya akan bacakan, saudara melihat ya, dan saudara sungguh-sungguh bisa menangkap apa yang dimaksudkan di sini. Manusia baru judulnya. Ayat 17 saya bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah ini, anak-anak Allah harus mengenal Allahnya.
Dan jangan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap. Saya suka-suka ya, pengertiannya gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Itu manusia lama. Dan Paulus menasehatkan kepada jemaat di Efesus supaya tidak seperti itu. Ya, jadi manusia lama kita itu sama dengan kayak gini. Ya, manusia lama kita penuh dengan pikiran yang sia-sia. Manusia lama kita tidak punya pengertian yang baik. Bahkan dikatakan oleh Alkitab pengertian gelap. Dan bahkan dikatakan bodoh. Ya, Alkitab loh yang bilang kayak gitu. Itu manusia lama. Dan Paulus berkata kepada jemaat Efesus, jangan kayak gitu lagi. Ayo bilang sebelahmu, jangan gitu lagi. Hei, jangan gitu lagi. Ya, jangan gitu lagi. Terus lanjut dengan perasaan ayat 19. Perasaan mereka, ya manusia lama, telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Manusia lama, ya toh? Manusia lama perasaannya dikatakan tumpul, nggak ngerti perasaan orang lain. Saya suka, saya naik udah lelek ngomong, lek ngilok no wong. Itu manusia lama. Sekarang semua yang ada di sini tidak. Semua sudah baru. Amin. Terjadilah padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Ini manusia lama, perasaannya tumpul, ndak ngerti perasaan orang lain. Saya suka-suka edewe. Yang penting aku puas, egoisnya mantap pol, ya toh, kayak gitu. Tetapi kalau kita sudah baru, Paulus berkata, jangan lagi seperti itu, ya. Oke, segala yang mengerjakan segala sesuatu dengan apa? Serakah, segala macam kecemaran, serakah. Serakahnya itu mantap pol, ya. Jangan, kita manusia baru tidak memakai itu lagi, ya. Ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Sama-sama katakan, tetapi kamu bukan demikian. Siapa kamu? Saya dan saudara. Katakan, tetapi saya bukan demikian. Kenapa? Karena 2 Korintus 5 ayat 17 tadi berkata, saya sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Jadi dengan kata lain, manusia baru itu manusia yang sudah mulai bertumbuh untuk memakai pikiran, perasaan, dan kemauan Kristus. Itu yang harus dipakai. Ya. Pada saat kita diciptakan baru, tidak simsalabim. Semuanya baru. Pikirannya baru, perasaannya baru, kemauannya baru. Tidak, itu butuh proses. Makanya Paulus berkata manusia batiniahnya diperbaharui dari hari ke sehari. Manusia batinia, manusia rohani itu harus diperbaharui dengan target saya menjadi serupa dengan Kristus. Itu targetnya. Ya. Kapan itu dimulai? Seharusnya telah dimulai pada saat saya bertobat. Tetapi kadang-kadang saya masih jatuh bangun. Ya. Tetapi setidaknya hari ini kita punya suatu komitmen yang baru. Ya, saya harus bertumbuh di dalam manusia rohani saya. Saya harus bertumbuh untuk menjadi seperti Kristus. Itu target. Jangan hanya punya target menjadi orang Kristen dan stop. Halo, orang Kristen tidak jaminan engkau masuk surga. Firman Tuhan berkata apa? Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau manusia rohanimu tidak bertumbuh, mana mungkin engkau bisa melakukan kehendak Bapa. Allah itu adalah roh. Manusia rohmu harus terus diperbaharui dari hari ke hari. Nanti kita akan lihat bagaimana itu bisa terjadi. Saya baca lanjut dulu. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Mengenal Kristus, pengenalan akan Kristus itu penting. Supaya bertumbuh harus itu dilakukan.
kenali Kristusmu, ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, katakan harus apa Bapak Ibu? Harus menanggalkan manusia lama. Ya, menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi manusia lama itu penuh dengan nafsu. Nafsu itu nafsu yang menyesatkan, ya. Dan kata firman Allah, manusia lama harus ditanggalkan, harus dilepaskan, harus buang jauh-jauh. Jangan pakai itu lagi. Karena apa? Kamu adalah manusia baru. Sudah diciptakan baru di dalam Kristus Tuhan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam, dibaharui dalam apa Bapak Ibu? Roh dan pikiranmu. Ini dia. Rohnya diperbarui terus. Pikirannya diperbarui terus. Ingat ya, manusia itu saya katakan tadi 3 bagian ya, tubuh, jiwa dan roh ya. Roh itu adalah inti kehidupan manusia. Roh itu ada di dalam bagian manusia kita yang terdalam. Di dalam roh itulah Roh Kudus tinggal ya. Dan sebetulnya kalau kita sudah menjadi manusia roh, maka yang dari dalam ini akan memancar keluar ya. Dari dalam keluar. Apa yang di dalam kita akan terpancar keluar. Artinya melalui tindakan-tindakan kita itu keluar dari dalam. Kalau roh kita, Roh Kudus menguasai roh kita. Dan kita benar-benar sudah diperbaharui, maka tingkah pola kita akan berubah. Tidak sama lagi dengan yang lama. Sehingga aku bisa bilang, aku berubah. Sungguh ku berubah. Aku berubah. Ya. Dari dalam, bukan saja aku merasakannya, tetapi orang di sekitarku bisa melihat, oh dia berubah. Haleluya. Ayat 24 dikatakan, dan ya manusia lama ditanggalkan, dan apa? Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Targetnya, manusia rohani harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Halo, ini target kita bersama. Apakah Kak Roslin sudah sempurna? Nehi, belum. Ya, belum. Masih diproses juga. Ya, harus mengalami sebuah proses yang panjang. Bapak Ibu, hari ini saya ingin memperagakan bagaimana ya manusia jasmani kita bisa tumbuh dan bagaimana manusia rohani kita bisa tumbuh. Semoga apa yang saya praktekkan ini terbawa oleh Bapak Ibu dan kita semua boleh melakukannya. Manusia jasmani kita memerlukan makanan supaya kita bisa tumbuh sehat. Dan apa yang kita lakukan untuk menjadi sehat, tubuh kita menjadi sehat, jasmani kita ini menjadi sehat? Kalau saya punya roti, apa yang saya lakukan dengan roti ini? Saya diberikan roti ini diberikan kepada saya, lalu saya mulai mengamati-ngamatinya. Pada saat saya mengamati, apakah roti ini berpengaruh terhadap tubuh saya? Saya bertanya, ketika saya mengamati roti ini, apakah roti ini membawa manfaat bagi tubuh saya? Tidak. Saya harus apakan roti ini supaya roti ini membawa pengaruh bagi tubuh saya? Makan. Saya harus mencernanya. Bukan saja makan. Tapi saya mulai dari mana makan ini? Pada saat mama-mama mengajari anaknya makan. Apa yang dilakukan oleh mama-mama dengan sebuah sendok terhadap bayinya yang mau diajari makan ini?
Ya, pesawat datang. Ha, 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 ha. Betul kan? Pesawat dimasukin mulut. Mama-mama yang begitu tobat, bukan pesawat yang masuk mulut. Ya. Saya harus memulai dengan sesuatu terhadap roti ini, supaya roti ini bisa bermanfaat bagi manusia jasmani saya. Saya mulai dari mulut, karena mulut itu alatnya. Bisa? Kenapa? Nggak bisa masuk. Kenapa? Mulutnya nggak dibuka. Jadi proses pencernaan, mencerna harus dimulai dengan mulut yang dibuka. Saya buka mulut. Setelah masuk, saya apakan? Saya kunyah. Setelah kunyah, saya apakan? Saya lepeh. Saya apakan ini? Enak roti nih. Terima kasih Bu Sarah untuk rotinya. Saya sudah kunyah ini. Sudah lunak di dalam mulut saya. Enak. Betul enak. Saya apakan ini? Mau diapakan ini? Saya telan. Percayalah, saya sudah telan. Masuk ke dalam tubuh saya. Dan dia akan diproses lebih lanjut. Sehingga roti yang saya makan tadi, yang saya cerna, bermanfaat bagi tubuh saya. Demikian pun dengan manusia rohani kita. Makanan dari manusia rohani kita adalah firman Allah. Alkitab. Bagaimana saudara bisa bertumbuh secara rohani kalau tidak pernah membaca Alkitabmu? Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah harus dicerna. Ya, harus dicerna supaya engkau bertumbuh secara rohani. Di dalam pertumbuhanmu nanti engkau akan mengalami perubahan. Sehingga manusia lamamu benar-benar bisa ditanggalkan dan engkau bisa memakai manusia baru. Saya butuh konsentrasi saudara karena mungkin saya tidak pakai mic. Kehidupan manusia lama kita seperti ini. Bagaikan gelas yang di dalamnya hitam, kotor, kenajisan. Ada semua di dalam diri manusia lama kita. Kita bersyukur karena kita boleh mendapatkan pilihan Tuhan untuk mendapatkan anugerah sehingga kita bisa diselamatkan. Tapi ingat, PPK-mu, pikiran, perasaan dan kemauanmu itu belum bersih, belum sempurna. Karena itu perlu disempurnakan oleh firman Allah. Baca firman setiap hari. Firman Tuhan bagaikan air yang akan mengaliri manusia rohani kita supaya kita menjadi bersih. Tapi ingat, khotbah saya beberapa minggu yang lalu, bahwa pada saat kita mau datang sama Tuhan, roh kita harus on. Jangan ditutup, sehingga kalau pada saat ditutup sekalipun ini saya tes gini, maka air ini tidak masuk di dalam batinmu. Firman Allah tidak bisa masuk di dalam dirimu. Kalau engkau masih tutup, manusia rohmu tidak dibuka. Seperti mulut tadi. Mulut saya tertutup. Tak gini-gini kan tidak bisa masuk. Harus ada kesadaran dari dalam diri saya. Saya buka mulut saya. Masuk kuenya. Saya punya. Saya telan. Lalu jadi berguna. Manusia rohani kita pun demikian. Harus dicerna. Pada saat engkau membaca firman, itu sama dengan engkau sedang membuka mulutmu. Baca, buka, baca, renungkan, telan. Apa yang ditelan? Remanya ditelan. Jadi kalau baca firman Tuhan, temukan rema. Temukan yang khusus, yang spesial. Yang Tuhan berikan buatmu. Supaya itu masuk di dalam dirimu. Dan itu tidak akan bakal kau lupa. Bahkan itu akan membuat engkau berubah dari dalam dirimu. Ya, jadi perlu dibuka. Roh kita harus dibuka. Ya, dibuka. Kita harus membuka roh kita. Sabar.
itu seperti ini. Yesus itu seperti ini. Dan apa yang terjadi? Orang akan melihat perkataanmu yang berubah. Orang akan melihat caramu bekerja berubah. Orang akan melihat engkau sungguh-sungguh menghidupi Kristus yang nyata di dalammu. Haleluya. Ini tujuan saya Bapak Ibu. Tujuan Tuhan buat kita, bukan tujuan saya pribadi. Tetapi tujuan roh yang ada di dalam diri saya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, Tuhan bilang gak usah ngomong panjang-panjang. Gak penting. Ya. Tapi tantang jemaat, mau gak bertumbuh secara rohani? Karena kalau engkau tidak bertumbuh secara rohani, engkau tidak mampu untuk mengenali apa kehendak Allah di dalam dirimu. Percuma ngomong panjang-panjang. Ini yang saya peragakan buat kita. Semoga apa yang saya peragakan ini benar-benar kita nikmati. Kita mulai mengambil sebuah komitmen. Yes, aku harus bertumbuh secara rohani. Manusia rohku harus dikasih makan. Aku harus mencerna firman Tuhan. Bukan saja membaca, merenungkan. Tetapi membaca, merenungkan dan mengambil rema. Lalu telan. Masukkan ke dalam manusia rohmu. Dan saya pastikan kalau saudara melakukan itu, maka hidupmu sungguh-sungguh akan menyatakan Kristus. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ini menjadi apa kita? Target kita bersama. Katakan target kita bersama. 1, 2, 3. Target kita bersama. Apa target kita? Yesus hidup di dalam aku. Kita katakan, Yesus hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdoa saat ini. Kita minta supaya Roh Kudus mengerjakan firman yang kita terima hari ini. Agar benar-benar hidup kita dipulihkan. Hidup rohani kita dibetulkan oleh Roh Kudus. Dan kita ambil komitmen untuk mau menumbuhkan manusia rohani kita. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau berikan buat kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, apa yang telah kami terima tidak lewat begitu saja. Kami mohon Roh Kudus, kerjakanlah itu di dalam diri kami. Sehingga sungguh manusia batiniah kami, manusia rohani kami bertumbuh, makin dewasa ke arah Kristus. Supaya sungguh pada suatu saat hidup kami sungguh-sungguh menyatakan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, sebentar lagi kami juga akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kiranya Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Dan perjamuan kudus pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Haryono. Mari saya persilahkan untuk pelayan perjamuan bisa mengambil tempatnya.
Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih Tuhan, karena Kau telah mengundang kami untuk ikut menikmati perjamuan suci pada pagi hari ini. Tuhan, sucikanlah kami, kuduskanlah kami, dan juga sucikan anggur dan roti dalam kasih-Mu, Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia mau makan roti dan anggur dan para muridnya. Yang pertama, diambilnya roti, lalu dipecah-pecahkannya, dan ucapkan syukur. Kemudian Dia berikan roti itu kepada para murid sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Setelah makan, diambilnya cawan anggur, dan Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Seberapa banyak engkau meminumnya, engkau ingat memperingati akan aku. Saudaraku, maka itu seberapa kali kita makan dan minum dari anggur dan roti ini, kita memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus. Jadi sekarang tolong berikan ya.
ucapkan syukur. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Kalau sudah angkat tinggi anggurmu, ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau Engkau boleh melayakkan kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, semua hanya karena kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama kita siapkan dan kita akan membawa ke hadapan Tuhan persembahan kita. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Pada pagi hari ini kami mau memberi Tuhan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami tahu jumlahnya tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan beri. Tapi kami mau belajar taat, kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh saudara, kalau kita sudah menjadi manusia baru, setiap hari pasti ada perubahan di dalam hidup kita. Mari bersama kita katakan sedikit demi sedikit, setiap hari setiap sifat. Sedikit demi sedikit, setiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Sungguh Dia ubahku, Dia ubahku.
menjadi komitmen di dalam hati kita, amin. Sedikit demi sedikit, setiap hari, tiap sifat. Lama-lama kita akan menjadi sama seperti Kristus, amin. Kami juga rindu mau berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini, maupun ulang tahun pernikahan. Kalau ada di tempat ini ataupun di rumah-rumah, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kami rindu mau berdoa buat saudara sekalian. Mari bersama kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Evata akan berdoa buat yang berulang tahun. Tuhan Yesus baik, Bapa kami yang setia. Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami semua. Dan kami membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menyertai hari-hari hidup mereka. Tuhan yang memimpin hidup mereka agar hidup mereka semakin menyenangkan Tuhan. Hidup mereka semakin melekat kepada Tuhan. Dan hidup mereka semakin mencerminkan Kristus. Dan biarlah hidup mereka adalah hidup yang menurut dengan kehendaknya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri memberkati mereka yang bersekolah, yang bekerja, maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati dengan penuh-penuh hikmat Tuhan menaungi, kasih Tuhan menyertai. Dan hidup mereka adalah hidup yang menjadi berkat bagi sesamanya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan yang memimpin agar hidup keluarga ini mencerminkan Kristus menjadi keluarga yang memberkati, keluarga yang diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan, kami membawanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengasihi, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun. Saudaraku, kami mengundang untuk semua jemaat yang ada di tempat ini, ayo kita aktif untuk ibadah, amin. Seperti tadi Kak Rosin sudah nyinggung ya, ibadah itu adalah undangan Tuhan. Pada hari Selasa, Tuhan mengundang kita semua untuk sama-sama berdoa di tempat ini ya, jam 7 malam. Dan hari Kamis, ayo sama-sama kita belajar firman Tuhan melalui grup WhatsApp, Bible Study. Kita akan sama-sama mengenal Tuhan lebih lagi melalui Bible Study. Dan hari Sabtu, pada jam 17.00 ada ibadah pemuda di tempat ini. Hari Minggu kita akan ketemu kembali di dalam Blessing Revival pada jam 7.30 dan 9.30 ada sekolah minggu dan juga remaja di tempat ini. Mari kita semua aktif ya, kita datang, itu adalah undangan Tuhan buat kita. Dan yang terpenting buat Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, tanggal 18 Mei nanti akan ada baptisan kudus. Buat saudara yang belum, silahkan mendaftar di Kak Rida ataupun bisa di Kak Roslin ya. Segera mendaftar supaya bisa ikut dibaptis pada tanggal 18 Mei nanti. Sekian pengumuman dan saya minta mari semua kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari bersama kita angkat tangan kita bersyukur kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita yang sudah begitu baik bagi kita. Bersyukur Bapa.
bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Kasih setia di dalam hidupku. Bersyukur, kami mau buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan. Pada akhir kebaktian ini, pertama kami berdoa buat Gembala Sidang, anak muda ini dan Ephatha. Tuhan berkati, bisa menggembalakan sidang ini, menggantikan saya. Tolong Tuhan, berkatilah. Dan pada saat ini, kami berdoa buat semua pelayan Tuhan, staf gembala, maupun semua pelayan Tuhan, pelayan mimbar, pelayan itu yang di belakang multimedia. Tuhan berkatilah mereka, tolonglah mereka supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, akhirnya kami berdoa buat ERC Connection di mana-mana. Tuhan berkatilah mereka. Juga para misionari, baik di luar negeri maupun di Indonesia, di mana-mana. Tuhan berkatilah. Berkatilah Tuhan. Satukan kami, memuliakan nama Tuhan. Nah, akhirnya, saudaraku, sungguh Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan memancarkan sinar wajahnya dan memberimu kasih karunia. Dan Tuhan mau menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Sungguh berkat ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada padamu. Haleluya. Amin. Mari bersama kita pulang dengan suatu komitmen, setiap hari saya harus berubah. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Sungguh Dia ubahku, Dia ubahku. Oh,
katakan aku semakin